Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahya Aprilia dari Unit 2 semester 2 jurusan PIAUD. Di sini saya akan menjelaskan materi pengertian dari demokrasi, otonomi daerah, good governance, HAM, masyarakat madani sebagai tugas untuk final. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos yang berarti manusia dan kratos yang berarti pemerintahan. Pada pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi, istilah demokrasi untuk menunjukkan sistem politik yang ada di beberapa negara atau kota di Yunani termasuk Athena. Demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Istilah ini digunakan untuk berbagai bentuk pemerintahan di mana orang dapat mengambil bagian dalam keputusan yang memengaruhi cara komunitasnya dijalankan. Terdapat dua jenis demokrasi, yaitu yang pertama, demokrasi secara langsung dan demokrasi secara tidak langsung. Dalam demokrasi langsung, setiap orang memiliki hak untuk membuat hukum bersama. Salah satu contoh modern dari demokrasi langsung adalah referendum. Yang kedua adalah demokrasi tidak langsung. Dalam demokrasi tidak langsung atau representatif, orang memilih perwakilan untuk membuat undang-undang bagi mereka. Yang kedua ada otonomi daerah. Otonomi berasal dari bahasa Yunani autos artinya sendiri dan nomos yang berarti hukum atau aturan. Otonomi dapat diartikan sebagai pengaturan sendiri, mengatur sendiri atau memerintah sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Adapun tujuan dari otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu yang pertama, meningkatkan pelayanan umum. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan ada peningkatan pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintahan di masing-masing daerah. Yang kedua, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah pelayanan yang maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah otonom bisa meningkat lebih baik. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan daya saing daerah. Dengan menerapkan otonomi daerah, diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keanekaragaman suatu daerah serta kekhususan atau keistimewaan daerah tertentu serta tetap mengacu pada semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonom daerah yaitu membebaskan pemerintah pusat dari berbagai beban dan menangani urusan suatu daerah yang bisa diserahkan kepada pemerintahan daerah. Lalu ada manfaat dari otonomi daerah. Adapun manfaat dari otonomi daerah yaitu memberikan hak kepada daerah otonom untuk mengatur daerahnya sendiri agar mereka memiliki kebebasan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakatnya, juga mempermudah Pemda otonom untuk mengetahui atau mengerti kebutuhan masyarakat di dalamnya. Yang ketiga ada good governance. Pengertian good governance. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan politikan framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Prinsip-prinsip good governance diurai satu persatu sebagaimana tertera di bawah ini. Yang pertama ada partisipasi masyarakat. Yang kedua ada tegaknya supremasi hukum atau rule of law. Yang ketiga yaitu ada transparansi. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Yang keempat ada peduli stakeholder atau dunia usaha. Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintah harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Dalam konteks praktek lapangan dunia usaha, pihak korporasi mempunyai tanggung jawab moral untuk mendukung bagaimana good governance dapat berjalan dengan baik di masing-masing lembaganya. Yang kelima ada berorientasi pada konsensus.
yaitu menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah, melalui konsensus. Yang keenam ada kesetaraan atau equality. Kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraan mereka. Yang ketujuh ada efektivitas efisiensi. Untuk menunjang prinsip-prinsip yang telah disebutkan, pemerintah yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien, yakni berdaya guna dan berhasil guna. Kedelapan ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah mempertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk menguasai kepentingan mereka. Yang kesembilan ada visi strategis. Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Yang keempat ada hak asasi manusia atau disingkat dengan HAM, adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. Lalu ada pula macam-macam hak asasi manusia yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada hak asasi pribadi atau personal human right. Hak ini merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contoh dari personal human right ini adalah kebebasan untuk menyampaikan berpendapat. Yang kedua ada hak asasi politik atau politic right. Ini merupakan hak asasi dalam kehidupan politik seseorang. Contohnya adalah hak untuk memilih dan dipilih. Yang ketiga ialah hak asasi ekonomi. Hak ini menyangkut hak individu dalam hal perekonomian. Contoh dari hak property right adalah kebebasan dalam hal jual beli dan perjanjian kontrak. Yang keempat ada hak asasi peradilan. Hak dalam memperoleh perlakuan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya adalah hak untuk mendapatkan pembelaan hukum. Yang kelima ada hak asasi sosial budaya. Hak terkait dalam kehidupan masyarakat. Beberapa contohnya adalah hak untuk menentukan, memilih, dan melakukan pendidikan. Hak untuk mendapatkan pengajaran. Yang keenam ada hak asasi hukum. Hak untuk mendapatkan kependudukan yang sama dalam hukum dalam pemerintah. Contohnya adalah mendapatkan perlakuan yang sama di bidang hukum dan pemerintahan. Yang kelima ada masyarakat madani. Dalam masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Masyarakat madani adalah lembaga sosial yang akan melindungi warga negara dari perwujudan kekuasaan negara yang berlebihan. Masyarakat madani dan bahkan pilar utama kehidupan politik yang demokratis. Karena masyarakat madani tidak hanya melindungi warga negara dalam berurusan dengan negara, tetapi juga untuk merumuskan dan mengartikulasikan aspirasi masyarakat. Adapun beberapa ciri masyarakat madani dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, integrasi individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. Yang kedua, penyebaran kekuasaan hingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi di masyarakat dapat dikurangi dengan kekuatan-kekuatan alternatif. Yang ketiga, terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara sebagai organisasi keanggotaan, organisasi sukarela dapat memberikan masukan-masukan untuk keputusan-keputusan pemerintah. Yang keempat, ada fidelity lebar dan kepercayaan, sehingga individu-individu mengakui hubungannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Yang kelima, adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan perspektif yang berbeda. Unsur-unsur masyarakat madani. Yang pertama, adanya wilayah publik yang luas. Yang kedua, ada demokrasi. Yang ketiga, ada toleransi. Yang keempat, ada pluralisme. Dan yang kelima, ada keadilan.